Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Nurul Husna dari Ekonomi Syariah 4E. Di sini saya akan membuat tugas video untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Syariah. Di sini saya mengambil materi yaitu tentang akad musyarakah. Apa itu akad musyarakah? Yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan resiko berdasarkan porsi kontribusi dana. Baik, sebagai contoh transaksi di sini yaitu Pak Burhan ini sebagai mitra aktif, ini ingin bekerja sama dengan BPRS Syariah Bengkulu yaitu selaku mitra pasif. Nah, transaksi di sini yaitu Pak Burhan ini ingin menjalankan usaha restoran dengan modal senilai 100 juta rupiah. Untuk memperbesar usahanya, Pak Burhan ini sepakat melakukan kerjasama dengan BPRS Syariah Bengkulu dengan mendapat dana tambahan modal sebesar 100 juta rupiah. Adapun nisbahnya yaitu bagi hasil itu 75% untuk pengelola yaitu Pak Burhan itu sendiri dan 25% untuk Bank BPRS Syariah Bengkulu. Di sini ada yang namanya biaya praakad. Jadi biaya praakad ini dilakukan sebelum melakukan transaksi atau kegiatan musyarakah. Nah, di sini pada tanggal 1 Agustus 2019 itu dibayar beban praakad ini seperti pembuatan studi kelayakan proyek atau penelitian kelayakan proyek ini sebesar 1 juta rupiah. Nah, ini pembayaran beban praakad ini beban. Jadi maksudnya ke beban yaitu di sebelah debit uang muka praakad musyarakah dibayarkan untuk uang musyarakah dan kas ini kredit. Karena dia di sini berkurang 1 juta rupiah kasnya untuk membayar uang muka praakad musyarakah. Setelah biaya praakad, sekarang persetujuan investasi musyarakah. Nah, di tanggal 3 Agustus 2019 ini disetujui dan disepakati bahwa BPRS Syariah Bengkulu ini mempunyai kewajiban yang berupa komitmen atas investasi musyarakahnya sebesar 100 juta rupiah. Nah, ini yang didebit ini adalah pos lawan komitmen investasi musyarakah dan kewajiban komitmen investasi musyarakah itu berada di kredit. Setelah persetujuan, sekarang saatnya penyerahan modal kas. Jadi setelah saling-saling setuju, sekarang penyerahan modalnya. Pada tanggal 5 Agustus 2019 ini BPRS Syariah Bengkulu ini menyerahkan dana sebesar 36 juta kepada mitra aktif yaitu sebagai pengelola. Nah, jadi yang terjadi di sini adalah kewajiban komitmen investasi musyarakahnya berada di debit dan pos lawan komitmen investasi musyarakah berada di kredit. Jadi yang di atas tadi ketika persetujuan itu dan ketika penyerahan modal kas itu akunnya dibalik. Nah, jadi yang terjadi di sini juga adalah investasi musyarakahnya itu berada di debit dan yang berada di kredit itu adalah rekening nasabahnya. Rekening nasabahnya berkurang karena di sini tadi kan persetujuannya 90 juta. Nah, jadi yang berkurang itu setelah diserahkan 36 juta berarti yang berkurang itu rekening nasabahnya sebesar 36 juta. Sekarang pada tanggal 8 Agustus 2019 BPRS Syariah Bengkulu
Menyerahkan modal non-kas yaitu berupa mesin pembuat kue raksasa ini sebesar 25 juta. Ini nilai wajar saat penyerahan. Jadi di sini yang didebit itu adalah investasi musyarakah karena ini dianggap beban ya. Jadi ini jatuhnya investasi. Dan yang di sebelah kredit itu adalah persediaan atau aset musyarakah. Karena di sini bukan kas, tapi persediaan atau aset. Karena di sini dia memberikan modal itu berupa mesin pembuat kue, bukan modal berupa uang tunai. Pada tanggal 15 Agustus 2019, Pak Burhan ini kembali menerima investasi modal berupa uang tunai sebesar 39 juta rupiah dari BPRS Syariah Bengkulu. Nah, transaksi pada tanggal 15 Agustus ini sama seperti transaksi yang terjadi di tanggal 5 Agustus, yaitu sama-sama BPRS Syariah Bengkulu ini menyerahkan modal itu berupa uang kas atau berupa uang tunai, yaitu sebesar 39 juta. Jadi transaksi yang terjadi di sini yaitu investasi musyarakah ini berada di sebelah debit dan kas atau rekening nasabah ini berada di sebelah kredit. Nah, jadi sama seperti transaksi yang terjadi di tanggal 5 Agustus. Sekarang aset. Jadi aset ini adalah semua total investasi musyarakah yang telah diberikan pihak Syariah Bengkulu, BPRS Syariah Bengkulu kepada Bapak Burhan. Adapun jumlah asetnya yaitu yang berupa kas atau uang tunai yaitu 36 juta ditambah 39 juta yaitu totalnya 75 juta itu uang tunai. Sedangkan mesin kue atau yaitu berupa non-kas itu senilai 25 juta. Jadi semuanya totalnya itu yaitu 100 juta. Pada tanggal 20 Agustus 2019, Pak Burhan menyerahkan pengembalian uang modal musyarakah sebesar 36 juta kepada BPRS Syariah Bengkulu selaku mitra pasif. Jadi transaksi yang terjadi yaitu kas atau rekening nasabah bertambah di sebelah debit sebesar 36 juta. Lalu investasi musyarakahnya berada di kredit yaitu berkurang sebesar 36 juta karena pengembalian dana modal musyarakah. Sekarang laporan bagi hasil. Berdasarkan laporan yang diterima atas pengelolaan modal musyarakah, maka diperoleh bagi hasil yaitu keuntungan selama Bapak Burhan menjalankan bisnis rumah makannya, yaitu mendapatkan hasil sebesar 5 juta rupiah, di mana di sini pembagian bagi hasilnya 75% untuk Bapak Burhan sebagai pengelola atau mitra aktif dan 25% untuk BPRS Syariah Bengkulu sebagai mitra pasif dan porsi bagi hasil untuk mitra pasif yaitu 25% dikali 5 juta yaitu hasilnya 1.250.000. Cukup sekian video presentasi tugas akuntansi keuangan syariah dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.